Halo sahabat Skriptura, selamat datang dalam video seri Renungan Skriptura kali ini. Nah, pada video ini kita akan melihat Mazmur nomor 34 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kita akan membahas tentang 3 kata kunci dari teks bahasa Ibrani. Selanjutnya kita akan tutup dengan refleksi singkat. Kemudian kita masuk ke dalam kata kunci yang pertama ada barak. Kata ini muncul dalam ayat 1 yang biasanya diterjemahkan memberkati. Secara harafiah, barak berarti memuji, meninggikan atau menyatakan kebaikan Tuhan. Ini bukan sekedar ucapan biasa, tetapi sikap hati yang terus-menerus mengakui siapa Tuhan itu. Pemazmur mengatakan bahwa ia akan barak Tuhan pada segala waktunya. Artinya pujian tidak tergantung pada keadaan. Nah, di dalam kondisi baik ataupun sulit, Tuhan tetap layak dipuji, Tuhan tetaplah Tuhan. Kata kunci yang kedua ada halal. Nah, kata ini muncul di dalam ayat yang kedua. Nah, sering diterjemahkan bermegah atau memuji. Kata halal berarti bersuka cita dan membanggakan Tuhan secara terbuka. Dari kata ini juga muncul kata haleluya. Menariknya pemazmur berkata bahwa jiwanya bermegah di dalam Tuhan. Sehingga orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ini menunjukkan bahwa pujian bukan hanya berasal dari pengalaman pribadi. Tetapi berdampak juga kepada orang lain. Nah, pujian yang tulus bisa menguatkan orang yang sedang lemah. Kemudian kita akan masuk ke dalam kata kunci yang ketiga ada darash. Yang kata ini muncul di dalam ayat yang kelima diterjemahkan mencari. Nah, kata daras berarti mencari dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang mendalam, bukan sekadar formalitas. Pemazmur berkata, "Aku telah mencari Tuhan dan Ia menjawab aku." Ini menunjukkan hubungan yang aktif. Ada usaha untuk datang kepada Tuhan dan ada respon nyata dari Tuhan. Dan menghasilkan kelepasan dari segala ketakutan. Refleksi singkat dari ketiga kata ini, kita melihat sebuah alur yang sangat-sangat jelas di dalam teks ini. Kata pertama, barak, untuk memuliakan Tuhan di segala waktu. Hal ini merupakan sikap yang paling mendasar. Terkadang kita harus menunggu keadaan menjadi berubah, tetapi memilih untuk tetap memuji di dalam keadaan apapun. Nah, kata kunci kedua yaitu halal itu memegahkan Tuhan secara terbuka. Pujian yang keluar dari hati ternyata tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga bisa menguatkan orang lain. Khususnya mereka yang rendah hati. Kata ketiga itu daras, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya soal berbicara tentang Tuhan, tetapi benar-benar datang kepadanya. Dan hasil dari semua ini terlihat jelas di dalam ayat yang ke-6. Orang yang melihat Tuhan menjadi lebih bersemangat, tidak tunduk karena malu. Dan ayat yang ke-7, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Artinya kehidupan yang memuliakan Tuhan, memegahkan Tuhan dan mencari Tuhan akan membawa pengalaman nyata akan pertolongannya. Hal ini bukan berarti tidak ada kesulitan, tetapi ada jaminan bahwa Tuhan mendengar dan bertindak. Melalui Mazmur nomor yang ke-34 ini kita diajak untuk hidup di dalam 3 hal sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Memuliakan Tuhan di setiap waktu, memegahkan Dia di tengah orang lain, dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kiranya melalui pemahaman ini kita tidak hanya mengerti isi teks saja, tetapi juga mengalami kebenaran yang sama di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak video renungan ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.